Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama Bang Effendi Syahputra, pengamat sepak bola. Bang, melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bang, perlu nggak sih PSSI membuat program pembinaan supporter nih agar terkonsep dan lebih terstruktur? Sebenarnya bukan pembinaan supporter sih oke ya, tapi kalau menyangkut pertandingan ini adalah bagaimana bicara soal security, pengamanan pertandingan. Jadi sebenarnya PSSI maupun LIB selaku operator hampir setiap kompetisi dimulai itu mereka buat kok workshop security officer namanya. Jadi mereka buat workshop mengundang pihak Polri juga. Jadi setiap saat itu selalu dibahas bagaimana plan-plan ketika terjadi clash atau terjadi chaos di stadion. Biasanya chaos di stadion, chaos di luar stadion. Dan seperti saya katakan tadi, permasalahan sepak bola, chaosnya sepak bola Indonesia itu dari dulu ke dulu ya itu aja. Tidak puas, turun ke lapangan, dia keluar ke stadion, dia rusak di luar stadion, dia masuk ke kota, ya kan? Itu aja skenarionya. Mestinya skenario yang sama juga dilakukan setiap saat oleh federasi dengan Polri. Nah, yang terjadi di Malang ini agak di luar nalar kita gitu loh. Kenapa ditembak? Nah, ini kalau kita lihat di tayangan kan luar biasa berasapnya itu kan. Iya. Ini seperti dibakar hutan ini. Nah, ini yang menyebabkan kematian itu ya ini gitu loh. Faktor utamanya ada kelalaian dari petugas keamanan untuk membubarkan kerumunan massa. Dia memakai jalan menembakkan gas air mata seperti membubarkan demo. Ini yang berbeda. Membubarkan demo itu kan di areal outdoor, ini kan indoor. Nah, ini yang menjadi permasalahan di sini ini. Saya pikir 80-90% orang meregang nyawa itu karena kehabisan oksigen dan terinjak-injak akibat asap, kepulan asap itu. Jadi kalau dibilang adakah upaya dari PSSI setiap musim mereka, setahu saya sebelum mulai kompetisi semua security officer, semua panpel, koordinator penyelenggara pertandingan itu selalu diundang, selalu dibuat meeting dan berkoordinasi dengan pengamanan dalam hal ini Polri. Panpel pun sebelum pertandingan akan dipanggil oleh polisi. Satu soal perizinan, kedua ada briefing berapa supporter yang akan datang, estimasi biasanya disesuaikan dengan rasio petugas keamanan yang datang. Idealnya berapa Bang biasanya? Saya tidak tahu persis, tapi kalau di Eropa itu mungkin 1 sampai 20, satu polisi 20 supporter. Saya tidak tahu persis memang soal itu, tapi memang ada rasionya. Dan ini yang kadang-kadang diakali oleh klub. Klub ini kadang-kadang karena untuk menambah pendapatan, dia akan ngelapor misalnya 5.000 penonton estimasi yang akan hadir. Nggak taunya yang datang 10.000. Itu biasa, klub-klub di Indonesia ngelakuin itu biasa. Biasanya untuk supaya kalau 5.000 berarti pengamanannya kan untuk 5.000. Secara efisiensi biaya kan lebih kecil daripada dia lapor 10.000, maka efisiensinya 10.000 yang akan datang dengan standar 10.000. Nah, ini yang sering terjadi akal-akalan juga, sehingga akhirnya penonton membludak, petugas keamanannya tidak cukup untuk mengantisipasi membludaknya penonton itu. Itu yang sering terjadi sebenarnya di lapangan juga. Dan yang kedua biasanya juga misalnya dilaporkan 10.000, pengamanannya mestinya kan datangnya 10.000. Seharusnya. Tapi datangnya sebelum pertandingan 10.000. Nah, 10 menit bertanding udah tinggal setengah itu. 5.000 aja tinggal, yang pengamannya yang lain nggak tahu tuh pada kemana. Itu yang sering terjadi juga di lapangan yang saya amati, sering terjadi di stadion-stadion, sehingga ketika ada chaos tiba-tiba seperti ini memang pengamanannya nggak cukup di dalam lapangan. Ya itu kalau ditanya soal apakah ada tadi soal koordinasi, pasti ada. Koordinasi itu tidak hanya di awal musim, sebelum pertandingan pun koordinasi. Setiap pertandingan klub akan dipanggil, polisi akan dipanggil, bahkan ketua supporternya juga akan dipanggil. Biasanya ditanya, supporter berapa yang akan datang hari ini, tiket berapa yang akan didistribusikan,
Kemudian kapasitas stadion berapa? Nah, ini tiket ini juga menjadi satu masalah ya. Misalnya kapasitas 40.000 penonton seperti Kanjuruhan ini 40.000. Kadang-kadang tiket yang beredar tuh 42.000 gitu loh. Iya. Tiket yang beredar. Nah, padahal seharusnya dijual 35.000 misalnya kan. Jadi ada space untuk ini. Tapi yang namanya pertandingan big match tentu kan banyak keuntungan yang bisa diraih. Secara tiket kalau full itu keuntungannya tentu akan lebih berlipat. Nah, ini harus tegas berikutnya. Klien-klien ini gampang kok untuk dibuka gitu loh. Satu misalnya, masalah siapa yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata itu kan jelas prosedurnya di lapangan. Ya? Poin pentingnya itu siapa yang memerintahkan menembakkan gas air mata yang nyata-nyata itu diharamkan ada di stadion gitu. Itu aja dulu. Kemudian hal yang lain soal tiketing. Bisa dicek berapa tiket di Kanjuruhan pada hari pertandingan itu. Apakah melebihi kapasitas? Nah, selain tiket yang tercetak, juga bisa dicek dari CCTV berapa yang masuk tanpa tiket. Biasanya hampir sama juga itu. Kalau ada 30.000 hampir sama juga itu yang masuk. Biasanya dibawa oleh petugas keamanan yang menjaga gate stadion. Alasannya saudara atau tetangga dibawa masuk itu nggak pakai tiket. Nah, akhirnya penumpukan di dalam terjadi. Itu juga sering menjadi masalah di sepak bola kita. Penumpukan terjadi akibat banyak tiket bodong yang beredar. Atau petugas gate yang bawa masuk orang sehingga akhirnya bertumpuk di dalam itu, sesak. Akhirnya chaos, pintu keluarnya cuma satu, terjadi injak-injakan. Itu juga sudah pernah memakan korban. Nah, saya pikir rangkaian-rangkaian permasalahan sepak bola dengan tragedi-tragedi sebelumnya ini kita tidak pernah belajar untuk memperbaiki itu. Kebetulan korban 2 tulis hashtag habis kejadian tulis hashtag waduh kita tragedi, udah selesai. Keluarga ya udah selesai. Terus ada lagi kejadian gitu juga selesai. Nah, ini sekarang puncaknya. Ya. 153 puncaknya. ya. Dan ini sudah pasti akan memantik perhatian publik. Paling tidak FIFA. Kedepan kita ini ada agenda penting ya, Piala Dunia Junior 2023 tahun depan. Nah, itu gimana, Bang? Saya bisa pastikan FIFA akan mempertimbangkan itu, mereview itu bahwa dengan alasan ketidakamanan infrastruktur stadion kita. Itu bisa dijadikan alasan dan akhirnya itu akan dipindahkan. Bisa terjadi Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kita juga akan menjadi tuan rumah Piala AFC dan lain-lain. Itu kemungkinan juga akan berpindah. Dan bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan di-ban. Karena kerusuhan ini. Seperti kita tahu, Inggris itu tragedi Heysel menewaskan 39 orang. Mereka kemudian tidak boleh berkompetisi di kompetisi Eropa selama 5 tahun. Jadi ini bisa aja nih kita dapat sanksi lagi dari FIFA setelah terakhir 2014-2016 kita dapat sanksi. Ini kita bisa dapat sanksi lagi. Kan tentu ini merugikan sepak bola Indonesia tentunya. Baik, tahan dulu Bang Effendi. Pemirsa, usai jeda Breaking News masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.